Kali ini kita akan bahas tentang Channa marulioides. Kebetulan gue punya ini lokalitinya Riau. Jadi kalau zaman dulu nih di awal-awal rame percanaan gitu ya, itu cuma ada dua jenis maru gitu. Ya, kita sebutnya biasanya marsum itu buat maru Sumatera, sama marbor buat maru Borneo. Yang identik kalau marsum itu ya kuning gitu kan. Nah, buat marbor ini merah gitu. Nah, buat marsum itu sendiri, kalau dulu tuh itu dikenal juga dengan sebutan blue maru. Ini biru ini bukan mengacu ke warna badan ya, tapi lebih ke siripnya. Soalnya siripnya itu varian warnanya itu kalau sekarang mungkin disebutnya batik ya. Itu ada kebiru-biruan gitu, makanya disebutnya blue maru gitu. Nah, itu dulu ya. Buat sekarang sih ini udah lebih banyak banget sih variannya. Nah, ini berdasarkan lokality gitu kan. Dari marbor sendiri itu ternyata nggak cuma merah. Kalau dulu kan kita kenalnya sebagai Channa marulioides yang merah ya, yang dari Borneo gitu. Ternyata nggak, ada yang kuning juga ternyata dari Sentarum gitu kan. Balik lagi ke marulioides secara keseluruhan. Jadi marulioides ini sendiri udah dideskripsikan itu dari tahun 1851 oleh Blicker. Nama marulioides itu sendiri diambil dari bahasa Latin atau Yunani kuno, yaitu dari kata marulius dan eidos. Nah, marulius ini emang ya mengacu ke spesies lain dari Channa, ya Channa marulius gitu kan. Terus eidos itu diartikan sebagai bentuk atau menyerupai. Jadi secara harfiah ya bisa dibilang menyerupai atau mirip dengan marulius gitu. Secara memang si Marulius ini sendiri yang sudah terlebih dahulu dideskripsiin gitu di tahun 1822 oleh Hamilton. Lalu buat penyebaran ini cukup luas ya, dari mulai di Indonesia, Malaysia sampai ke Thailand. Yang sekarang ini lokality mungkin udah macam-macam ya. Yang di Sumatera itu pun ada Riau sama Jambi mungkin yang banyak dikenal. Terus buat yang dari Kalimantan atau Borneo itu ada Sentarum, Barito, Pangkalan Bun, lain-lain lah, banyak lagi gitu kan. Dan sampai sekarang sendiri gue belum terlalu paham sih tentang perbedaan masing-masing spesies ini, karena nyari literatur tentang lokality ini pun hampir nggak ada yang ngebahas tentang itu. Selanjutnya secara ukuran, buat maksimum size-nya itu sendiri ikan ini bisa lumayan gede ya, bisa sampai 60 sentian. Jadi buat yang suka sama ikan ini ya lebih baik siap-siap deh buat tempat yang lumayan gede gitu. Mungkin akuarium 120 sampai 150 buat satu ekor ikan ini aja gitu. Tapi kalau misalnya ukurannya masih kecil gitu sampai 20-25 cm, di akuarium 40 atau 60 cm pun masih oke lah ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya lebih baik disiapin tuh. Mungkin ke akuarium semeter dulu, nanti makin gede ya makin gede juga akuariumnya. Buat makanan ini cukup variatif ya, dan nggak rewel juga sih ikannya. Dari makanan beku kayak ikan beku, udang beku itu dia juga makan. Terus makanan hidup dari ikan, cacing tanah, jangkrik, udang gitu dia juga mau gitu. Jadi nggak pilih-pilih sih ikannya. Sama kalau buat mental sendiri sih, sependek yang gue tahu ya, soalnya gue belum terlalu banyak juga pelihara maru gitu, baru cuma beberapa jenis. Ini mentalnya cukup oke sih. Jadi 1-2 hari adaptasi itu udah bisa langsung diajakin main, langsung bisa diajakin interaksi gitu ya. Selanjutnya dari sisi parameter air, ya menurut gue sih nggak usah terlalu dipikirin lah ya buat parameter air. Soalnya si maru sendiri ini udah lebih mudah lah buat diadaptasi, kecuali kita dapat yang ukurannya masih di bawah 5 cm atau ya 5 cm sampai 6 cm lah. Itu mungkin masih agak riskan ya, masih agak belum stabil lah. Tapi buat ukuran di atas itu harusnya sih jauh lebih mudah buat adaptasi di air Indonesia gitu. Dengan pH standar sekitar 6 sampai 7 atau suhu ya sekitar 27 juga masih oke lah. Jadi adaptasinya nggak terlalu lama, lebih gampang buat adaptasi. Oke, mungkin sekian dulu buat video kali ini ya, semoga bermanfaat dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.